Bab 581, itu masternya. Aku akan memukulmu. Apakah kamu seorang dokter atau mucikari? Kata Ye Bufan dan menamparkan wajahnya lagi. Sebagai pewaris pengobatan tradisional Tiongkok, yang paling dibencinya adalah dokter tidak memiliki etika kedokteran, dan orang di hadapannya ini jelas telah merusak etika dokter hingga ekstrim. Dia baru saja memindai Ibu Tong Xiaoxi dengan kesadaran spiritualnya, dan dia yakin 100% bahwa Ma Fenglian tidak menderita penyakit serius selain gula darah rendah, apalagi sindrom neufil. Dengan kata lain, ibu dan anak perempuan mereka ditipu habis-habisan sebesar 60.000 yuan oleh dokter yang tidak bermoral ini. Tidak apa-apa jika itu hanya tentang menipu uang, tapi sekarang dia masih memaksa orang untuk selingkuh demi seks, yang membuatnya marah. Tong Xiaoxi terkejut, dia tidak tahu mengapa saudara laki-laki Ye yang baik hati itu tiba-tiba marah, dan buru-buru melangkah maju untuk memegang lengannya. Saudara Ye, ada apa? Jangan impulsif. Xia Baojiang bangkit dari tanah lagi, menyeka darah dari sudut mulutnya, menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata dengan marah, siapa kamu? Apakah kamu tahu bahwa saya membantu mereka? Dia apa yang salah dengan ibu yang sakit dan putrinya tidur dengan dekan sekali? Tanda tanya, semua biaya pengobatan digratiskan. Haruskah mereka diizinkan pulang dan menunggu kematian? Segera mengerti kenapa Ye Bufan marah dan kenapa dia ingin memukulnya. Untungnya, dia menganggap Xia Baojiang sebagai orang baik sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapatkan ide ini. Begitu Xia Baojiang selesai berbicara, telapak kaki Ye Bufan muncul di depannya dan menendangnya ke tanah lagi. Kamu bajingan, ini belum berakhir kan? Kamu berani memukulku, tahukah kamu ini rumah sakit? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi dan segera menangkapmu. Dia awalnya ingin mengintimidasi Ye Bufan, namun di luar dugaan hal itu menimbulkan kemarahan pihak lain. Aku akan memukulmu. Kamu adalah sampah seperti kamu. Kamu tidak layak menjadi dokter. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menamparnya dengan beberapa mulut besar satu demi satu. Kali ini Tong Xiaoxi tidak menghentikannya, malah dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan ingin menamparkan mulut orang ini. Xia Baojiang dipukuli hingga menangisi ayah dan ibunya. Ia pun ingin melawan, namun sayangnya ia telah terkuras habis oleh minuman keras dan seks di kantor selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia dipukuli dengan memar dan lebam dalam sekejap mata. Melihat situasinya tidak baik, orang ini menemukan celah dan berlari keluar bangsal, berteriak seperti tukang daging, ini, bantu aku secepatnya. Melihat serangan Ye Bufan menjadi semakin serius, Ma Fenglian ketakutan. Buru-buru melangkah maju dan meraih lengan bajunya. Anak muda, jangan bertengkar lagi, kalau tidak sesuatu akan terjadi. Dia tahu pemuda itu melampiaskan amarahnya, tapi dia lebih takut memperburuk keadaan. Meskipun dia marah pada Xia Baojiang, dia adalah seorang dokter di rumah sakit. Selama dia menyapa polisi, orang biasa seperti dirinya tidak akan bisa bertahan. Dia menarik Ye Bufan dan berbisik, anak muda, jangan impulsif. Jika kamu memukul seseorang, sesuatu akan terjadi. Meskipun suaranya sangat rendah, Xia Baojiang masih mendengarnya untuk menunjuk. Kemudian Ye Bufan berteriak, kamu bajingan, kamu berani memukulku, tunggu saja aku akan segera mengirimmu ke kantor polisi. Ye Bufan mengenakan pakaian biasa, dan bersama Tong Xiaoxi, tentu saja dia menganggapnya sebagai orang biasa tanpa uang dan latar belakang. Tetapi begitu dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa tamparan besar muncul di depannya lagi, dan dengan suara yang tajam, dia terjatuh ke tanah. Ye Bufan mengangkat kakinya dan menginjak dadanya, dan berkata dengan dingin, hari ini saya ingin melihat bagaimana Anda mengirim saya ke kantor polisi. Xia Baojiang merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan dadanya, seolah-olah dia sedang membunuh seekor babi lagi. Aku mengumpat dalam hati, apakah semua satpam rumah sakit sudah mati? Kenapa kamu belum datang? Ma Fenglian menjadi semakin gugup, di satu sisi dia khawatir Ye Bufan akan ditangkap jika dia memukul seseorang. Sebagai seorang perempuan, ia tahu pentingnya reputasi. Jika kejadian hari ini tersebar, meski tidak terjadi, entah akan seperti apa jadinya.
Jika putrinya diisukan tidur dengan seseorang saat dia berada di rumah sakit, itu akan merepotkan. Xia Baojiang mengetahui hal ini tentang dia sebelumnya, jadi dia berani membuat persyaratan yang tidak bermoral. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan menarik Ye Bufan, dan berbisik, "Anak muda, Bibi, terima kasih, tapi ini rumah sakit, dan keamanan akan segera tiba. Lari, akan terlambat jika kamu tidak lari." Petik 2. Ye Bufan, dia berkata dengan tenang, "Bibi, jangan gugup, saya pasti akan memberi Anda penjelasan hari ini." Melihat pemuda ini tidak mengambil hati masalah ini, Ma Fenglian sangat cemas, berpikir bahwa itu adalah masalahnya, muda dan impulsif. Tapi aku tidak bisa mengusir orang, aku hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Saat ini, koridor rumah sakit dipenuhi orang-orang yang menonton kesenangan itu. Di ujung lain koridor, seorang pria dan 2 wanita berjalan mendekat. Pria itu adalah Su Chunfeng, yang pernah ditangani Ye Bufan. 2 wanita di sebelahnya adalah saudara perempuannya, Su Chunli, seorang pengacara terkenal di kota Jiangbei, dan yang lainnya adalah istrinya, Tao Meihong, seorang jurnalis terkenal di kota Jiangbei. Setelah kejadian terakhir kali, Su Chunfeng benar-benar ketakutan. Meskipun tubuhnya kemudian kembali normal, dia masih sedikit gelisah dan baru saja datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan melalui seorang kenalan. Hasilnya, semua jenis instrumen canggih digunakan, dan tidak ada masalah yang ditemukan. Su Chunli berkata, "Apakah Anda melakukan kesalahan? Hari itu benar-benar halusinasi. Saudari, bagaimana Anda bisa salah? 30 juta di rekening saya hilang. Mungkinkah itu halusinasi?" Katanya. Perasaan tertekan dan aura mendekati kematian masih mengesankan, seolah-olah baru saja terjadi, dan jelas bukan halusinasi. Tao Meihong berkata, "Lalu menurutmu apa yang terjadi? Dokter mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan tubuhmu." Ketakutan yang mendalam melintas di wajah Su Chunfeng, dan dia berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, "Ini hanya berarti itu pihak lain adalah orang berpangkat tinggi. Bahkan jika dia membunuh saya pada saat itu, saya khawatir dokter tidak akan dapat menemukan sesuatu yang salah." Su Chunli berkata dengan tidak percaya, "Benarkah? Ada orang yang sangat buruk?" "Tentu saja benar, bagaimana saya bisa melakukan ini? Itu hanya lelucon." Su Chunfeng berkata, "Kita harus memiliki hubungan yang baik dengan guru seperti ini di masa depan, dan kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Kalau tidak kita akan mati tanpa mengetahui caranya." Saat dia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berhenti dan dia berhenti. Su Chunli bertanya, "Ada apa? Mengapa kamu tidak pergi?" Su Chunfeng mengangkat tangan kanannya, dengan gemetar menunjuk ke depannya dan berkata, "Itulah tuan yang sedang saya bicarakan." Penonton. Ye Bufan dalam film tersebut adalah seorang pemuda yang sangat biasa. Selain sedikit tampan, tidak ada yang berbeda dari dirinya. Tao Meihong berkata, "Suamiku, apakah kamu yakin tidak mengenali orang yang salah?" "Ya, itu dia, Tuan Ye Bufan." Su Chunfeng hanya mencantumkan penampilan Ye Bufan di tulangnya sendiri, dan aku khawatir dia tidak akan pernah melupakannya sampai kematiannya. Su Chunli berkata, "Sepertinya dia dalam masalah sekarang." Su Chunfeng berkata, "Mari kita pergi dan melihat apakah kita dapat membantu." Tao Meihong berkata, "Dia mengambil 30 juta dari kita, ayo pergi dan bantu dia." "Rambut panjang dan pengetahuan pendek," kata Su Chunfeng, "ini ahli. Karena dia tidak boleh menyinggung perasaan, dia pasti memiliki hubungan yang baik. Meskipun sebelumnya dia agak rakus akan uang, dia juga sangat rakus pengusaha yang cerdik. Kapan dan bagaimana menentukan pilihan?" Bab 582, Berjuang Sampai Mati. Terjadi keributan besar di depan bangsal Ma Fenglian, dan seseorang dengan cepat memberitahu keamanan dan pimpinan rumah sakit. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berusia 50-an yang mengenakan jas putih dan beberapa penjaga keamanan bergegas mendekat. Dia adalah Meng Xiangzong, wakil presiden rumah sakit, dan juga orang yang ingin menyenangkan Xia Baojiang. Ketika dia mendatangi kerumunan dan melihat ke arah Xia Baojiang yang terbaring di tanah, dia bertanya dengan penuh semangat, "Apa yang terjadi?" Meskipun ada konflik antara dokter dan anggota keluarga di rumah sakit di masa lalu,
Itu sama seriusnya dengan hari ini. Ini pertama kalinya. Saat ini, Xia Baojiang terbaring di tanah seperti anjing, sepertinya tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Setelah melihat Meng Xiangzong, dia langsung merasa seperti sedang melihat seorang kerabat. Dia bangkit dari tanah dan berkata dengan wajah sedih, "Din, kamu di sini. Orang ini membuat masalah di rumah sakit kami dan memukuli saya seperti ini karena tidak alasan. Cepatlah, minta seseorang untuk menangkapnya." Setelah mendengar apa yang dikatakan Xia Baojiang, Meng Xiangzong tampak murung. Meskipun masalah medis pernah terjadi di rumah sakit sebelumnya, memukuli dokter sama sekali tidak dapat diterima, tidak ada alasan. Itu tidak mungkin. Tapi bagaimanapun juga, dokter di rumah sakitnya sendirilah yang dipukuli, dan dia harus melindungi timnya apapun yang terjadi. Dia memandang Ye Bufan dan berkata, "Apakah kamu memukulnya?" "Ya, saya yang melakukannya." Melihat pihak lain langsung mengakuinya, Meng Xiangzong melambaikan tangannya kepada penjaga keamanan di belakangnya, "Tangkap pembuat onar ini, bangun dan bawa dia ke kantor polisi." "Ya." Penjaga keamanan setuju dan melangkah maju untuk mengambil tindakan. "Tunggu sebentar." Ye Bufan menghentikan penjaga keamanan dan berkata kepada Meng Xiangzong, "Siapa kamu?" "Saya Meng Xiangzong, wakil presiden rumah sakit." Ye Bufan berkata, "Jangan tanya. Tanya kenapa aku memukulnya." Meng Xiangzong mencibir, "Katakan padaku, apa alasan memukulinya?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, Xia Baojiang dan Ma Fenglian segera menjadi gugup, takut bahwa pemuda ini akan mengatakan yang sebenarnya. Karena dia sama sekali tidak layak menjadi dokter. Ye Bufan menunjuk ke arah Ma Fenglian dan berkata, "Ini adalah ibu temanku. Dia dirawat di rumah sakit di tempatmu 10 hari yang lalu, dan dia menghabiskan total 60.000 yuan dalam 10 hari. Meng Xiangzong berkata dengan tatapan sinis, "Wajar mengeluarkan uang untuk perawatan medis. Apakah ini alasan mengapa kamu memukuli orang?" Kata Ye Bufan, "Wajar mengeluarkan uang untuk berobat, tapi bagaimana jika pasien tidak sakit sama sekali, tapi hanya gula darahnya rendah? Yang jelas pasiennya tidak ada penyakit, tapi kata dokter Anda sudah terminal. Begitukah cara Anda rumah sakit merawat orang? Bukankah seharusnya dokter seperti itu merawat mereka?" Setelah dia mengatakan ini, kerumunan orang yang menonton langsung meledak. Orang-orang ini sangat banyak. Kebanyakan dari mereka adalah pasien rumah sakit dan keluarganya. Ketika mereka mendengar situasi ini, mereka segera memikirkan diri mereka sendiri. Saya bertanya kenapa pemuda itu memukulinya begitu parah. Ternyata memang begitu. Dia hanya menderita hipoglikemia, tapi dia bilang dia sakit parah. Bukankah itu bohong? Rumah sakit tergila-gila pada menghasilkan uang. Jahat sekali. Tidak, saya ingin melihat rincian pengobatan saya nanti. Mungkin mereka telah menipu saya. Petik 2. Mereka bilang perawatan medis itu mahal sekarang. Bagaimana bisa tidak mahal dengan dokter yang curang? Mengatakan perlakuannya terlalu ringan. Dia harus dipukuli sampai mati. Melihat Ye Bufan tidak menceritakan apapun tentang putrinya, diam-diam Ma Fenglian menghela nafas lega. Namun kemudian ketika mendengar perkataan Ye Bufan, dia kembali terlihat kaget. Mungkinkah dia benar-benar tidak sakit dan tidak mengidap sindrom Newer? Hati Xia Baojiang tiba-tiba tenggelam. Dia melakukan ini dengan sangat diam-diam. Meng Xiangzong telah bekerja di industri medis selama beberapa dekade dan memiliki pengalaman yang kaya. Pada dasarnya dia dapat mengetahui apakah Ma Fenglian sakit atau tidak. Faktanya, dalam kasus ini, dia bahkan tidak perlu minum obat sama sekali, tetapi dia ditempatkan di unit perawatan intensif terpisah. Sekilas Anda bisa tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Dia tidak tahu bahwa Xia Baojiang ingin membuatnya mucikari, dan diam-diam mengutuk pihak lain sebagai orang bodoh. Di masa lalu, peresepan obat secara acak seperti ini sering terjadi, dan tidak jarang penyakit ringan dapat disembuhkan. Namun, segala sesuatunya harus dilakukan pada tingkat tertentu. Dalam kebanyakan kasus, dokter-dokter ini mencari orang-orang yang tampaknya memiliki kondisi keuangan yang lebih baik dan memiliki beberapa gejala untuk mengelabui mereka. Tapi bagaimanapun juga, ini terkait dengan reputasi rumah sakit, dan sekarang banyak sekali pasien dan anggota keluarga yang mengawasi.
Masalah seperti ini harus ditangani dengan baik, jika tidak reputasi rumah sakit akan hancur total. Sebagai wakil dekan yang membidangi, saya tidak akan bisa lepas dari nasib dihukum ketika saatnya tiba. Dan sekarang teknologi sudah sangat maju, setiap orang memiliki ponsel di tangannya. Tidak ada jaminan bahwa pasien sendiri yang merekam dengan video. Hal semacam ini harus ditangani dengan hati-hati, jika tidak maka akan mudah mendapat masalah. Dia memandang Ye Bufan. Dia tampak seperti siswa dengan pakaian biasa. Dia mungkin tidak memiliki banyak pengetahuan, jadi dia berkata, jangan dengarkan dia yang satu kata-kata sampingan. Kami adalah rumah sakit biasa di sini. Pasien sangat berhati-hati dalam hal pengobatan dan pengobatan. Alasan mengapa semua orang merasa biaya rawat inap mereka agak tinggi adalah karena harga sedang naik, dan beberapa obat dibeli khusus dari luar negeri, jadi secara alami harganya lebih mahal. Setelah melihat emosi pasien di sekitarnya, dia berkata kepada Ye Bufan, anak muda, tolong jangan bicara omong kosong. Kami adalah rumah sakit reguler nasional. Bagaimana kami bisa melakukan hal-hal tidak bermoral seperti itu? Saya tahu kondisi pasien ini. Apakah dia sakit? Peralatan profesional kami memberikan hasil. Rumah sakit juga mengatur konsultasi ahli untuknya. Dia memang menderita penyakit serius, kalau tidak, bagaimana dia bisa ditempatkan di unit perawatan intensif terpisah? Menunjuk ke Ma Fenglian dan berkata, lihat ini. Wajah pasien ini, apakah ini yang seharusnya dimiliki orang normal? Bahkan, orang biasa, apalagi dokter profesional, dapat melihat betapa seriusnya penyakitnya. Kata-kata itu, mereka tanpa sadar memandang ke arah Ma Fenglian. Saya melihat dia lesu dan pucat, sama sekali tidak cerah seperti orang normal, jadi saya langsung mempercayainya. Anak muda, tolong berhenti membuat masalah. Ini adalah rumah sakit biasa dan tidak mungkin kami bisa menipu Anda. Saya pikir Din Meng benar. Ada begitu banyak ahli dan dokter di sini dan ada instrumen canggih seperti itu. Mungkinkah? Apa kamu tidak tahu apakah dia sakit atau tidak? Itu tidak benar. Lihat wajahnya, bagaimana mungkin dia tidak sakit? Anak muda, jangan dengarkan rumor di internet, apalagi berpikir seperti itu orang-orangnya sangat jahat. Masih ada orang-orang baik di dunia ini. Lagi pula, beberapa orang sudah mulai membujuk Ye Bufan. Ketika Ye Bufan mendengar pembelaan Meng Xiangzong, dia tahu bahwa orang ini siap bertarung sampai akhir. Dia tahu lebih baik dari siapapun apakah Ma Fenglian sakit atau tidak. Alasan mengapa dia berada dalam kondisi pikiran yang buruk dan tampak pucat sekarang adalah sebagian karena perubahan suasana hatinya yang terlalu hebat, dan sebagian lagi karena dokter telah melakukan sesuatu padanya. Dia memandang Meng Xiangzong dan mencibir, karena Dekan Meng mengatakan bahwa Bibi Ma memang sakit, dan dokter Anda juga melakukan konsultasi, katakan padaku, penyakit apa yang dia derita. Ini, Meng Xiangzong tiba-tiba berkata dia terjebak. Dia hanya berbicara omong kosong. Kapan dia berkonsultasi? Dia bahkan tidak tahu bahwa pasien Ma Fenglian ada. Bab 583, penuh celah. Xia Baojiang buru-buru melangkah maju dan berkata, itu sindrom Neufil. Meng Xiangzong berkata, ya, itulah penyakitnya. Karena Xia Baojiang berbicara dengan cepat dan dengan suara rendah, dia tidak mengingat semuanya sekaligus corong. Mau tidak mau aku mengutuk Xia Baojiang di dalam hatiku, dari mana dia mendapatkan penyakit yang begitu menipu. Ye Bufan mencibir. Bukankah kamu mengatakan itu setelah konsultasi ahli? Mengapa kamu bahkan perlu diingatkan tentang nama penyakitnya? Ye Bufan melihat bahwa Xia Baojiang belum sempat berkolusi dengan Meng Xiangzong, jadi ada banyak celah. Ia bertanya lagi, tolong beritahu saya, Dekan Meng, apa ciri-ciri utama penyakit ini? Apa yang diperlukan untuk mengobati penyakit ini? Apa nama obat impor yang mahal dan menakutkan itu? Meng Xiangzong tiba-tiba merasakan sakit kepala. Nama penyakit Xia Baojiang jelas dibuat-buat. Namun, orang ini adalah seorang veteran berpengalaman yang telah menjalani sebagian besar hidupnya. Dia segera berkata, saya hanya wakil presiden. Dokter yang merawatnya paling mengetahui situasi spesifik penyakit ini. Xia Baojiang berkata, jelaskan kepada orang lain, agar tidak membuat orang curiga.
Melihat bola ditendang ke arahnya, Xia Baojiang hanya bisa gigit jari dan berkata, tidak. Saya sudah beritahu Anda, penyakit ini sangat langka, dengan kurang dari 10 kasus di dunia, dan tidak ada pengalaman dalam mengobatinya di China. Jika Anda ingin menyembuhkan penyakit ini sepenuhnya, Anda harus membeli obat impor yang berkualitas tinggi disebut cappuccino dari luar negeri, dan harganya tentu saja tinggi. Lebih tinggi. Ye Bufan mencibir, cappuccino, kenapa kamu tidak bilang itu cappuccino? Apa yang kamu tahu? Ini semua transliterasi asing, dan namanya hampir sama-sama. Tanpa disadari, keringat dingin mengucur di dahi Xia Baojiang. Berbohong juga merupakan pekerjaan teknis yang sulit. Dia tidak punya pilihan selain memaksakan nama seperti itu. Melihat penampilan kedua orang tersebut, anggota keluarga yang menonton sedikit curiga. Lagi pula, kedua orang tersebut agak tidak konsisten dan berperilaku sangat tidak normal. Saat ini, seorang anggota keluarga di antara kerumunan berkata, saya baru saja memeriksa di internet. Tidak ada obat untuk penyakit yang Anda bicarakan dan cappuccino itu. Mendengar pertanyaan ini, wajah Xia Baojiang menjadi semakin jelek, dan dia membela, sudah kubilang, penyakit ini sangat langka. Tidak lebih dari 10 kasus di dunia setiap tahun. Bagaimana Anda bisa mendeteksinya? Ye Bufan berkata dengan bercanda, tidak lebih dari 10 kasus di dunia, dan rumah sakit Anda tiba-tiba menemukannya. Setelah memberikan hasil diagnosa, dia menepuk dadanya dan berkata bahwa penyakitnya pasti akan sembuh. Apakah karena tingkat medis di Tiongkok tinggi, atau karena tingkat medis di kota Jiangbei kita terlalu baik? Baik Ma Fenglian maupun putrinya dibunuh sebelumnya. Saya sangat ketakutan hingga pingsan mendengar berita penyakit mematikan. Pikiran saya hampir kosong, dan saya hampir bingung dengan apa yang dikatakan dokter. Sekarang ketika saya mendengar Ye Bufan membicarakannya, saya tiba-tiba mengerti bahwa ada banyak yang salah dengan masalah ini. Pasien lain dan anggota keluarga di sekitar mereka juga mulai berbisik. Apa yang dibicarakan pemuda ini adalah celah terbesar di rumah sakit. Kota Jiangbei bukanlah kota maju di Tiongkok, dan tingkat medisnya tidak berada di garis depan. Dalam keadaan seperti ini, sangat diragukan bahwa penyakit ini dapat didiagnosis dan diobati secara akurat dengan jumlah kasus yang kurang dari 10 di dunia. Xia Baojiang mengertakkan gigi dan berkata, ada apa? Alasan mengapa saya dapat mendiagnosis penyakit ini sepenuhnya karena saya memiliki teman sekelas dari Asosiasi Medis Dunia. Dia adalah ahli dari Asosiasi Medis Dunia. Dia membantu saya mendiagnosis penyakit ini, dan dia juga memberiku obatnya. Diberikan kepadaku, jika tidak akan ada kemampuan untuk menyembuhkan. Petik 2. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengarang teman sekelas fiktif tersebut, berharap menggunakan nama Asosiasi Medis Dunia untuk menghilangkan keraguan semua orang. Benar saja, begitu dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya langsung merasa lebih tenang. Bagaimanapun, nama Asosiasi Medis Dunia ada di sana. Ternyata Dr. Xia kembali dari belajar di negara M. Mungkin ini benar. Lagi pula, teman-teman sekelasnya luar biasa. Asosiasi Medis Dunia, itu adalah tempat dengan keterampilan medis paling maju di dunia. Diagnosis yang saya buat seharusnya benar. Jika itu adalah hasil studi baru dari Asosiasi Medis Dunia, wajar jika tidak dapat ditemukan secara online. Mendengar diskusi di sekitarnya, Xia Baojiang akhirnya menghela nafas lega dan berkata, penyakit ini akan berakibat fatal jika dirawat di rumah sakit lain. Jika dia tidak cukup beruntung bertemu dengan saya, tidak akan ada harapan untuk sembuh. Petik 2. Dia yakin ketika mengatakan ini. Bagaimanapun, Asosiasi Medis Dunia terlalu jauh. Meskipun internet sekarang sudah berkembang, orang-orang di depan mereka tidak dapat menghubungi para ahli dari Asosiasi Medis Dunia. Selain itu, dia tidak menyebutkan nama teman-teman sekelasnya, dan yang lain hanya ingin memeriksanya. Dia tidak dapat menemukannya, jadi menurutnya ini adalah kebohongan yang sempurna. Ye Bufan mencibir, apakah Anda yakin Asosiasi Medis Dunia membantu mendiagnosis penyakit ini dan mereka juga menyediakan obatnya? Xia Baojiang berkata, tentu saja, jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi ke Asosiasi Medis Dunia dan bertanya. Petik 2.
Orang ini benar-benar sombong. Bagaimana Anda, seorang pecundang yang malang, bisa menghubungi Asosiasi Medis Dunia? Baiklah, izinkan saya bertanya sekarang agar semua orang dapat melihat apakah yang Anda katakan itu benar atau salah. Ye Bufan berkata sambil mengeluarkan ponselnya, memutar nomor Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia, dan menekan tombol handsfree. Xia Baojiang tampak menghina. Menurutnya, pihak lain sedang menggertak. Panggilan itu dengan cepat tersambung, dan suara Alice yang bersemangat dan manis terdengar dari sisi lain. Guru, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya? Meskipun nada suaranya agak kaku, dia menggunakan dialek China, yang menunjukkan bahwa dia telah berusaha keras dalam aspek ini selama periode ini. Ye Bufan berkata, Alice, ada sesuatu yang ingin saya konfirmasi dengan Anda. Mendengar nada seriusnya, Alice langsung menjadi serius. Guru, beritahu saya, ada apa? Ye Bufan berkata, saya ingin bertanya kepada Asosiasi Medis Dunia Anda apakah ada penyakit seperti sindrom Neufil. Adakah obat bernama Carbueno yang dirancang khusus untuk mengobati sindrom Noailles semacam ini? Eli berkata tanpa ragu-ragu, Guru, saya tidak tahu dari mana Anda mendengarnya, kedua nama ini sepenuhnya dibuat-buat. Petik 2. Sejauh ini belum ada yang namanya sindrom Neufil di dunia, apalagi obat bernama Capuino. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan menoleh untuk melihat Xia Baojiang dan berkata, Dokter Xia, apakah Anda mendengar itu? Tidak ada yang namanya sindrom Neufil. Petik 2. Sial, ini membingungkan sekali. Ternyata itu penyakit yang tidak ada sama sekali. Rumah sakit macam apa ini? Ini hampir seperti mencuri uang. Tidak apa-apa jika kamu sakit, tapi kamu bisa menebusnya jika kamu tidak sakit. Neufil, sungguh konyol. Kudengar ada bintang dunia dengan nama ini. Dengar melihat hasil ini, kerumunan orang yang menonton langsung meledak. Terutama Ma Fenglian, mereka senang. Sekaligus benci. Dia senang karena dia tidak menderita penyakit mematikan, tapi dia sedih karena rumah sakit ini membuat-buat itu tidak ada sama sekali. Dia menipu dirinya sendiri sebesar 60.000 yuan. Bab 584, terungkap di depan umum. Merasakan kemarahan semua orang, Meng Xiangzong menjadi sangat panik. Jika insiden ini tersebar, reputasi rumah sakit tidak hanya akan hancur total, tetapi dia juga akan menanggung konsekuensi yang sangat serius. Dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, diam dan jangan dengarkan omong kosongnya. Anda tidak bisa begitu saja menelepon dan menolak rumah sakit kami. Apa yang dikatakan pihak lain tidak berwibawa sama sekali. Menindaklanjuti dan berkata, itu benar, sekarang kami sama sekali tidak tahu siapa pihak lain itu. Kami tidak bisa begitu saja memanggil kucing atau anjing manapun untuk menolak rumah sakit kami. Mendengar apa yang dia katakan, orang-orang yang menonton langsung tenang turun sedikit. Ya, mereka tidak tahu di mana mereka berada. Siapa yang harus dihubungi, dan menatap pemuda itu dengan mata bertanya-tanya. Ye Bufan tersenyum tipis dan berkata ke telepon, Alice, beberapa orang mengatakan kamu adalah kucing dan anjing. Beritahu mereka siapa kamu. Fungsi siaran eksternal digunakan sekarang, jadi Alice juga dapat mendengar percakapan orang lain jelas dan tidak puas. Saya Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia, dan saya sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang baru saja saya katakan. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Presiden Asosiasi Medis Dunia, orang-orang di sekitar mereka tidak lagi ragu itu. Bagi banyak orang awam, Presiden Asosiasi Medis Dunia jelas merupakan merek emas dan keberadaan yang tidak dapat dicapai. Ekspresi Meng Xiangzong dan Xia Baojiang keduanya berubah, tapi kemudian mereka tertawa sinis. Xia Baojiang berkata, anak muda, bukankah lucu bagimu untuk menelepon dan mengatakan bahwa orang lain adalah Presiden Asosiasi Medis Dunia? Meng Xiangzong juga berkata, itu benar, bahkan jika kamu ingin menipu orang, kamu harus menggunakan otakmu. Jelas sekali gadis kecil ini baru saja memanggilmu guru. Apakah menurut Anda orang asing yang bisa berbicara beberapa kata dalam bahasa Mandarin bisa berpura-pura menjadi Presiden Asosiasi Medis Dunia? Kamu benar-benar menghina kecerdasan semua orang. Melihat situasi di depannya, Tong Xiaoxi berkata,
Dia juga mulai mengkhawatirkan Ye Bufan, dan dia juga merasa lelucon pemimpin timnya agak terlalu besar. Ye Bufan berkata ke telepon lagi, Alice, mereka mempertanyakan identitasmu, buktikan kepada mereka. Ada suara keyboard berderak di sisi lain telepon, dan kemudian Alice berkata, sederhana sekali. Aku baru saja melakukannya, memposting pernyataan di situs resmi Asosiasi Medis Dunia, yang menyatakan kepada dunia bahwa tidak ada penyakit seperti sindrom Neuer, dan tidak ada obat seperti Carbueno. Dikatakan benar atau salah. Adegan itu sangat sunyi, dan semua orang mendengar apa yang dikatakan Alice dengan jelas. Banyak orang awalnya mengira Ye Bufan sedang berakting. Bagaimana dia bisa menjadi presiden Asosiasi Medis Dunia, apalagi memanggilnya guru. Namun setelah mendengar perkataan Alice, banyak orang segera mengeluarkan ponsel mereka dan mulai masuk ke situs resmi Asosiasi Medis Dunia untuk memeriksa apakah semua ini benar atau salah. Meng Xiangzong dan Xia Baojiang juga memiliki ekspresi ragu di wajah mereka. Mungkinkah pemuda ini tidak menggertak? Presiden Asosiasi Medis Dunia adalah sosok yang berpangkat tinggi, berdiri di puncak istana medis dunia. Orang seperti ini, meskipun dia tidak bertemu dengannya sebagai leluhur, bagaimana dia bisa menyebut pemuda di depannya sebagai guru? Namun saat ini, penonton berseru kaget. Petik 2. Saya telah masuk ke situs Asosiasi Medis Dunia, dan mereka baru saja mengeluarkan pernyataan yang memberitahukan kepada semua orang bahwa tidak ada sindrom Neufil di dunia, dan itu juga menjelaskan bahwa tidak ada obat seperti Carbueno. Itu, sepertinya apa yang dikatakan pemuda itu benar. Pihak lain sebenarnya adalah Presiden Asosiasi Medis Dunia. Pernyataan itu baru saja dikeluarkan dan ditandatangani oleh Alice. Tampaknya orang tersebut benar-benar menelepon Presiden Asosiasi Medis Dunia. Pemuda ini sangat luar biasa sehingga dia bisa disebut guru oleh Presiden Asosiasi Medis Dunia. Dia benar-benar idola saya. Sebagai organisasi global, Asosiasi Medis Dunia memiliki banyak bahasa. Semua orang yang hadir memilih Huaxia dengan masuk dalam bahasa Inggris. Tentu saja Anda dapat melihat isi pengumuman dengan jelas. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Semuanya ada di depan Anda, yang menunjukkan bahwa Ye Bufan tidak berbohong. Yang paling heboh adalah Ma Fenglian dan putrinya. Kini terbukti 100% bahwa mereka tidak mengidap penyakit mematikan, karena penyakit itu tidak ada sama sekali. Di saat yang sama, mereka menjadi semakin marah. Perilaku Xia Baojiang yang tidak tahu malu hampir membuat keluarga mereka menemui jalan buntu. Ini tidak mungkin. Menghadapi situasi di depan mereka, Xia Baojiang dan Meng Xiangzong bingung. Mereka berdua mengeluarkan ponsel mereka dan segera masuk ke situs resmi Dunia Asosiasi Medis. Mereka segera mengetahui bahwa bagian atas pengumuman itu isinya sangat sederhana dan jumlah kata yang tidak banyak, namun dengan jelas menjelaskan bahwa tidak ada sindrom Neufil di dunia, dan tidak ada obat seperti Carbueno. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh Alice, Presiden Asosiasi Medis Dunia. Kebohongan itu terungkap di depan umum, dan kedua orang itu langsung merasa malu. Meng Xiangzong menatap tajam ke arah Xia Baojiang. Jika orang ini tidak berbohong begitu saja, bagaimana dia bisa begitu malu? Xia Baojiang menunduk, wajahnya pucat. Hanya saja mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana pemuda ini menjalin hubungan dengan Presiden Asosiasi Medis Dunia dan mengizinkannya memanggilnya guru dengan penuh hormat. Di ponsel Ye Bufan, Alice bertanya lagi, bagaimana? Apakah Anda percaya sekarang? Apakah Anda ingin saya mengirimkan pemberitahuan resmi ke Departemen Luar Negeri Tiongkok untuk mengonfirmasi dengan Anda? Tidak perlu, kami percaya. Sekarang Meng Xiangzong telah sepenuhnya mempercayai identitas pihak lain. Jika Alice benar-benar mengirim surat ke Tiongkok dari sudut pandang Asosiasi Medis Dunia, itu akan menjadi masalah besar. Jika para bos di atas mengetahui bahwa hal kotor seperti itu terjadi di rumah sakitnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika Xia Baojiang tidak beruntung, dia juga akan kehilangan topinya, dan hidupnya akan berakhir sepenuhnya. Ye Bufan berkata, karena Dekan Meng mempercayainya, maka teleponku ditutup. Setelah dia selesai berbicara, dia memutuskan panggilan dengan Alice.
Sekarang setelah mereka mengetahui kebenarannya, orang-orang yang hadir menjadi sangat marah. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu benar-benar mengarang kebohongan dan mengatakan hanya ada 10 kasus di dunia. Ini semua bohong. Sangat tidak tahu malu. Ternyata semua bohong. Kamu juga bilang kamu tidak tahu Asosiasi Medis Dunia. Para ahli, orang-orang tidak mengidap penyakit seperti ini sama sekali. Rumah sakit yang berhati hitam, dokter yang berhati hitam harus menangkap mereka. Dihadapkan dengan kegembiraan dari kerumunan, Xia Baojiang dan Meng Xiangzong tidak tahu bagaimana harus merespons untuk sementara waktu, jadi mereka saat ini, 7 atau 8 polisi keamanan datang. Polisi Parubaya yang bertanggung jawab adalah Gao Fengwen, Direktur Pos Keamanan Umum. Dia melihat sekeliling dan bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang menelepon polisi? Petik 2. Direktur Gao, sayalah yang menelepon polisi. Xiangzong benar-benar tidak tahu bagaimana cara menenangkan situasi yang ada. Dia segera berdiri setelah melihat Gao Fengwen. Sepertinya saya benar-benar mengambil langkah yang benar, jika tidak maka segalanya akan sulit untuk ditangani sekarang. Dia menunjuk ke arah Ye Bufan dan berkata, Direktur Gao, pria ini baru saja memukuli seorang dokter di rumah sakit kami. Tolong tangani dia sesuai dengan hukum. Selama Ye Bufan dibawa pergi segalanya akan lebih mudah jika kita pergi. Bab 585, Busur. Melihat Meng Xiangzong begitu tidak tahu malu, Tong Xiaoxi berteriak dengan marah, mengapa kamu tidak memberitahu saudara Ye mengapa dia memukulinya? Jelas sekali kalian sangat tidak tahu malu. Ibuku tidak sakit, tetapi kamu mengarang penyakit mematikan dan berbohong kepadanya. Keluarga kami memiliki 60.000 yuan untuk menangkap orang jahat ini. Meng Xiangzong berkata, masalah ibumu masih dalam penyelidikan, tetapi bukti pemukulannya kuat. Dia berkata kepada Gao Fengwen, masalah ini sudah terjadi. Sangat jelas, segera tangkap mereka. Orang ini berbicara dengan percaya diri. Pertama-tama, rumah sakit mereka selalu memiliki hubungan yang baik dengan kantor polisi, dan dia juga memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Gao Fengwen. Tidak peduli dari sudut mana, kantor polisi harus melakukan hal ini untuk dirinya sendiri. Gao Fengwen memandang Xia Baojiang, wajahnya bengkak dan tampak seperti kepala babi, bekas tamparan di wajahnya masih terlihat jelas. Sebagai Direktur Stasiun Keamanan Publik, dia sangat akrab dengan penanganan hal semacam ini. Dia memandang Ye Bufan dan berkata, kamu memukulnya. Ya, saya memukulnya. Dengan lugas. Petik 2. Dia tidak peduli dengan polisi keamanan ini. Bagaimanapun, dia adalah tetua keempat Paviliun Suanyuan. Kalau begitu ikutlah dengan kami. Setelah Gao Fengwen selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan 2 anak buahnya segera datang dan hendak memborgol Ye Bufan. Para penonton awalnya diliputi kemarahan, tetapi ketika mereka melihat polisi mengambil tindakan, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur, takut mereka akan terlibat. Saat ini, seseorang di sebelahnya berkata dengan dingin, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh laki-laki saya. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita jangkung masuk, dengan wajah lembut sedingin jeli, itu adalah Wang Suening, putri tertua dari keluarga Wang. Dia mengikuti Ye Bufan ke sini, berbaur dengan kerumunan dan menonton untuk waktu yang lama, dan pada dasarnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Melihat polisi hendak menangkap seseorang, dia langsung berdiri. Nona Wang. Sebagai Direktur Kantor Keamanan Publik, Gao Fengwen tentu saja mengenal Nona Wang. Memikirkan apa yang dikatakan Wang Suening barusan, diam-diam aku terkejut. Mungkinkah pemuda ini adalah pacar Nona Wang? Meng Xiangzong juga terkejut. Dia secara alami tahu siapa wanita tertua dari keluarga Wang. Keluarga Wang adalah orang yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun di kota Jiangbei. Awalnya saya mengira orang di depan saya hanyalah anak miskin tanpa uang dan latar belakang. Siapa sangka ada dewa agung yang berdiri di belakang orang seperti itu. Wang Suening mendatangi Ye Bufan dan berkata kepada Gao Fengwen, Direktur Gao, Anda menangkap orang tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah ini sedikit terburu-buru? Ya, saya sedikit terburu-buru. Posisinya, bagaimanapun, wanita ini mewakili keluarga Wang,
dan dia tidak akan berani memprovokasi dia bahkan jika dia punya nyali untuk melakukannya, apalagi menangkap pacarnya. Dia berkata kepada Ye Bufan, adik kecil ini, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang di sekitar mereka diam-diam terkejut. Pantas saja pemuda itu mengambil tindakan begitu dia bertanya ternyata mereka mempunyai latar belakang. Orang yang paling terkejut adalah Ma Fenglian. Awalnya dia mengira bahwa pemuda yang berinisiatif membantunya pasti memiliki hubungan khusus dengan putrinya, atau mungkin dia adalah pacarnya. Sekarang sepertinya semuanya salah. Dia tidak hanya punya pacar, tapi dia juga sangat cantik sehingga dia terlihat seperti wanita muda dari keluarga besar. Ye Bufan tidak terkejut dengan kedatangan Wang Suening. Dengan kesadaran spiritualnya, dia telah melihat wanita ini bersembunyi di sudut dan berkata, "Ibu teman saya dirawat di rumah sakit hanya karena gula darah rendah. Akibatnya, dia dirawat di rumah sakit, didiagnosis secara acak oleh dokter ini dan mengatakan bahwa dia adalah penyakit terburuk di dunia, hingga 10 kasus penyakit mematikan. Dia juga menuntut harga selangit dan membuat orang menemui jalan buntu. Saya tidak bisa menahan dokter berhati hitam seperti ini, jadi saya memberinya pelajaran. Ada kurang dari 10 kasus penyakit mematikan di dunia. Ini konyol." Gao Fengwen adalah orang yang baik dan segera mengalihkan fokus masalah ke sini, otomatis mengabaikan pemukulan Ye Bufan. Sebagai dokter tingkat rendah, Xia Baojiang tidak mengenal Wang Suening. Melihat Gao Fengwen mengubah fokus, dia langsung berkata, "Direktur Gao, akulah yang dipukuli sekarang." "Diam, tentu saja kamu harus melakukannya." Petik 2. Sebelum ada yang bisa mengatakan apapun, Meng Xiangzong menamparkan saya dengan mulut besar. "Din, kenapa kamu memukulku?" Xia Baojiang dipukuli dengan sangat tercengang sehingga dia tidak tahu mengapa wakil dekan yang berbicara mewakilinya tiba-tiba menyerangnya. Meng Xiangzong punya idenya sendiri. Tentu saja dia tidak akan dengan bodohnya melawan putri tertua keluarga Wang, demi bawahan. Masalah besar ini awalnya disebabkan oleh orang bodoh di depannya. Namun, ada senyuman lucu di bibir Ye Bufan. Dia sudah melihat niat Meng Xiangzong. Bahwa dia ingin kehilangan mobilnya untuk menyelamatkan pria tampan itu. Dia berkata dengan jujur, "Saya baru ingat bahwa saya salah mengingat. Pasien sakit parah yang diajak berkonsultasi sama sekali bukan dari bangsal ini. Ini jelas salah diagnosis. Awalnya tidak ada penyakit yang serius, tapi sebenarnya Anda meresepkan begitu banyak obat. Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada orang lain?" Mata para penonton pun terbelalak, bertanya-tanya kenapa wakil presiden di depan mereka tiba-tiba berubah begitu banyak. Dia hanya keras kepala, tapi kenapa dia berubah 180 derajat dalam sekejap mata dan berubah untuk mendukung pasien? Xia Baojiang tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak dapat lagi menangani apa yang terjadi hari ini, jadi dia hanya bisa berkata dengan enggan, "Maaf, Din, saya salah mendiagnosis masalah ini." Meng Xiangzong berteriak, "Apa gunanya memberitahuku? Saya minta maaf kepada pasien dan anggota keluarga." Xia Baojiang juga mengetahui inti masalahnya. Dia membungkuk kepada Ye Bufan dan Ma Fenglian dan berkata, "Maaf, ini salah diagnosis." Setelah menerima permintaan maafnya, Ma Fenglian tidak bisa lagi mengendalikan suasana hatinya, melemparkan dirinya ke pelukan Tong Xiaoxi dan menangis. Hanya dia yang tahu seberapa besar tekanan yang dia alami selama periode ini, dan berapa kali dia ingin mengakhiri hidupnya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa tidak dapat dibayangkan jika rumah sakit menundukkan kepalanya dan meminta dokter untuk meminta maaf. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan kagum, tetapi dia sebenarnya memaksa rumah sakit untuk meminta maaf. Jelas tidak puas dengan hasil ini. Tidak puas, dia mendengus dingin dan berkata, "Apakah dokter Xia salah mendiagnosis?" Petik 2. Ini, Xia Baojiang terdiam sesaat. Ye Bufan memandang Meng Xiangzong dan berkata, "Din, bisakah Anda memberitahu saya jenis kesalahan diagnosis apa yang dapat menyebabkan sindrom Newer? Kesalahan diagnosis macam apa yang bahkan bisa disebabkan oleh obat Carbueno?"
Kesalahan diagnosis seperti apa yang dapat menyebabkan seseorang menghabiskan 60.000 yuan tanpa menyadarinya. Setelah mengatakan hal tersebut, orang-orang di sekitarnya langsung angkat bicara. Petik 2. Benar, boleh dimaafkan jika salah didiagnosis sebagai penyakit lain. Benar, ini jelas merupakan upaya untuk mencuri uang, menciptakan semacam sindrom neofil, dan juga membuat obat palsu untuk mengobatinya. Bagaimana ini bisa menjadi kesalahan diagnosis? Petik 2. Begitu bibir atas menyentuh bibir bawah, semuanya berakhir. Kami pasti tidak bisa membiarkannya begitu saja, saya menghabiskan 60.000 yuan dalam bentuk uang sungguhan. Bab 586 Kompensasi. Ada butiran keringat di dahi Meng Xiangzong, terlihat jelas bahwa pihak lain tidak menerima permintaan maaf asal-asalan ini. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya berkata, adikku benar. Hal ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kesalahan diagnosis. Mengarang penyakit dan memeras uang dari pasien sudah merupakan memanfaatkan posisi seseorang untuk melanggar hukum. Terus terang saja, itu adalah pemerasan. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, wajah Xia Baojiang tiba-tiba menjadi sangat pucat. Dia tentu tahu apa maksud dari karakterisasi ini di masa depan, apalagi menjadi dokter di rumah sakit, dia bahkan mungkin masuk penjara. Dia segera memohon, Din Meng, saya salah kali ini. Saya benar-benar salah. Saya tidak bersungguh-sungguh. Saya hanya salah mendiagnosis. Meng Xiangzong tidak memiliki belas kasihan padanya, dan bahkan sangat membencinya saat ini. Xia Baojiang, jika orang ini tidak menyebabkan hal sebesar itu, bagaimana dia bisa terlibat? Meskipun Wang Xuening tidak berbicara sejak itu, identitas dan statusnya tetap ada. Jika dia tidak memberikan penjelasan tentang masalah ini, bahkan dia tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Ye Bufan tentu saja tidak bisa mengasihani Xia Baojiang. Di matanya, orang seperti itu sama sekali tidak layak menjadi dokter. Dia berkata, Din Meng, menurut saya orang seperti ini sama sekali tidak cocok untuk menjadi dokter. Pada titik ini, Meng Xiangzong hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, adikku benar, orang seperti ini punya etika kedokteran yang buruk dan benar-benar tidak layak menjadi dokter. Sudah waktunya menjadi dokter lagi. Dia berbalik dan berkata kepada Xia Baojiang, mulai sekarang, kamu dipecat dari rumah sakit. Jangan lakukan ini, dekan. Xia Baojiang tampak putus asa. Dia terjatuh ke tanah sambil menangis. Awalnya dia ingin menyanjungnya, tetapi gagal melakukannya dan bahkan kehilangan topinya. Ketika semua orang yang melihatnya melihat akhir yang menyedihkan, tidak ada yang bersimpati padanya. Sekarang jelas sekali bahwa dokter ini terlalu jahat. Mereka juga pasien atau anggota keluarga pasien, jadi wajar saja mereka membenci orang seperti ini dan ingin menginjak mereka lagi. Ye Bufan mengangguk sedikit. Dia cukup puas dengan penampilan Meng Xiangzong selanjutnya. Meskipun orang ini ingin melindungi Xia Baojiang pada awalnya, dia berubah dengan cepat kemudian dan tidak mempermalukannya lagi. Berbalik ke belakang, dia memandang Gao Fengwen dan berkata, Direktur Gao, izinkan saya bertanya, apakah perilakunya merupakan kejahatan? Ya, ini adalah kejahatan pekerjaan, kali ini. Gao Fengwen secara alami tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya ke belakang, dan dua polisi keamanan segera melangkah maju dan memborgol Xia Baojiang. Xiangzong, Din Meng, saya kira ini bukan pertama kalinya orang ini melakukan hal semacam ini. Oleh karena itu, kami perlu menyelidiki rekam medis pasien yang pernah dia temui sebelumnya dan memeriksanya satu persatu untuk melihat berapa banyak tindakan ilegal dan disiplin yang telah dia lakukan. Mendengar kata-kata tersebut, Xia Baozong bahkan ingin mati. Jika dia hanya melanjutkan kasus ini, dia mungkin masih punya cara untuk bertahan hidup. Jika semua hal kotor sebelumnya terungkap, dia akan tamat sepenuhnya. Meng Xiangzong menatap Ye Bufan di sekilas, dia berpikir bahwa pemuda ini tidak boleh diganggu. Sejalan dengan prinsip bahwa seorang teman Tao yang sudah meninggal tidak boleh mati sebagai seorang Tao yang malang, dia segera berkata, ya, rumah sakit kami pasti akan bekerja sama dalam pekerjaan dan tidak akan mentolerir kambing hitam semacam ini. Kata-katanya penuh semangat dan benar, dan dia menyerahkan semua tanggung jawab pada Xia Baojiang sendirian.
Gao Fengwen mengangguk puas, dan memimpin anak buahnya untuk membawa Xia Baojiang pergi dari rumah sakit. Melihat mereka pergi, Meng Xiangzong akhirnya dia menghela nafas lega, sebagian besar masalah telah terselesaikan. Dia kembali ke Wang Xuening dan berkata, "Nona Wang, saya benar-benar minta maaf karena hal seperti ini terjadi di rumah sakit dan membuat Anda tertawa." Petik 2. Wang Xuening hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa, menyerahkan segalanya pada Ye Bufan. Meng Xiangzong berkata lagi, "Adik, saya benar-benar minta maaf. Masalah ini adalah kelalaian rumah sakit kami. Saya di sini untuk meminta maaf secara resmi kepada Anda dan teman Anda." Sejauh ini, Ma Fenglian dan putrinya sangat puas dengan hasilnya. Namun, Ye Bufan mencibir dan berkata, "Din Meng, tahukah kamu seberapa besar kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian ini terhadap keluarga temanku? Ini hampir menghancurkan sebuah keluarga. Kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja melalaikan tugas, bukan?" Petik 2. Dia kata-kata ini benar-benar terinspirasi. Karena biaya pengobatan Ma Fenglian, Tong Xiaoxi diperas oleh orang-orang seperti Bai Dawei. Jika keinginannya sedikit lemah, saya khawatir hal itu akan menyebabkan konsekuensi yang tidak dapat diubah pada saat ini. Ada juga pikiran kotor Xia Baojiang. Meskipun dia tidak mengatakannya di depan umum mengingat reputasi Tong Xiaoxi, bukan berarti pikiran itu tidak ada. Jika saya tidak tiba tepat waktu hari ini, apa yang terjadi selanjutnya tidak akan terbayangkan. Karena telah menimbulkan akibat yang sangat serius, kami tidak bisa meminta maaf begitu saja dari pihak ini. Meng Xiangzong berkata, "Saya tahu ini. Rumah sakit kami bersedia memberikan kompensasi. Saya akan segera mengirim seseorang untuk memeriksa biaya rawat inap mereka. Tidak peduli berapa banyak yang mereka keluarkan, mereka akan dikembalikan." Ma Fenglian mendengar bahwa 60.000 yuan masih bisa dikembalikan. Ibu dan putrinya tidak percaya. Mereka tidak menyangka uang yang mereka keluarkan dapat diperoleh kembali. Tapi Ye Bufan berkata dengan enggan, "Din Meng, kata-kata yang baru saja Anda gunakan tidak terlalu akurat. Mengembalikan semua biaya rawat inap hanyalah uang yang harus mereka dapatkan. Itu adalah milik mereka dan tidak dapat dianggap sebagai kompensasi dari rumah sakit." Meng Xiangzong mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu, rumah sakit kami akan memberikan 20.000 yuan lagi sebagai kompensasi untuk masalah ini." 20.000 yuan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan jijik, "Kamu tahu seberapa besar kejadian ini mempengaruhi mereka? Seberapa serius konsekuensinya? Untuk kesalahan serius dan konsekuensi serius seperti itu, apakah hanya 20.000 yuan terlalu sedikit?" Ini Meng Xiangzong sedikit ragu. Sekarang masalah ini telah selesai, Xia Baojiang telah memikul semuanya sendirian, yang membuatnya merasa jauh lebih santai. Dalam keadaan seperti itu, dia sama sekali tidak mau meminta kompensasi lebih. Alasan mengapa dia mengeluarkan 20.000 yuan adalah untuk memberikan wajah Wang Xuening, tetapi wajah seperti ini jelas ada batasnya. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Adik, 20.000 yuan adalah batas kami, tidak lebih." Ye Bufan mengerutkan kening, jelas tidak puas dengan jumlah ini. Pada saat ini, seseorang di belakangnya berkata, "Tuan Ye, kami bersedia memperjuangkan tuntutan hukum ini untuk Anda dan membuat rumah sakit membayar harga yang harus dibayar." Semua orang mengikuti suara itu dan melihat Su Chun Feng, istri dan saudara perempuannya keluar dari rumah sakit kerumunan. "Masuklah." Mereka sudah lama mengawasi di luar, awalnya mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyenangkan Ye Bufan, tapi sayangnya mereka tidak menemukan waktu yang tepat. Ketika dia mendatangi Ye Bufan, dia berkata dengan wajah tersanjung, "Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini istri saya Tao Mei Hong. Kami adalah reporter terkenal dari Jiangnan dan Utara. Dia dapat membantu Anda mengungkap hal ini penting dan bantu temanmu mendapatkan uangnya kembali." Keadilan. Ini adalah saudara perempuan saya Su Chunli, seorang pengacara terkenal di kota Jiangbei. Dia memiliki firma hukum atas namanya dan dapat memberikan layanan hukum gratis kepada teman Anda, termasuk menggugat ini rumah sakit dan memperoleh ganti rugi yang pantas menurut undang-undang. Bab 587, hadiahi kamu karena pergi berbelanja denganku.
Ye Bufan sedikit terkejut dengan kedatangan Su Chunfeng dan yang lainnya, tetapi pihak lain telah mengambil inisiatif untuk menyatakan niat baik mereka, jadi dia tidak perlu menolak. Dia berkata, "Bos Su tertarik." Su Chunfeng berkata dengan tatapan menyanjung, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, saya harus melakukan sesuatu untuk membantu Tuan Ye." Setelah melihat ketiga orang ini, ekspresi Meng Xiangzong langsung berubah. Industri medis. Dia secara alami mengenal Su Chunfeng dari klinik Chunfeng. Di saat yang sama, dia semakin terkesan dengan dua wanita di sampingnya, salah satunya adalah Su Chunli, seorang pengacara terkenal di kota Jiangbei. Yang lainnya adalah jurnalis terkenal yang memiliki pengaruh sangat kuat di seluruh industri media. Kedua wanita ini tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka, tapi sekarang mereka berdiri bersama di sisi Ye Bufan. Hal ini membuatnya semakin penasaran dan tidak tahu asal-muasal pemuda tersebut. Pertama, dia dipanggil guru oleh Presiden Asosiasi Medis Dunia, dan kemudian dia menjadi pacar wanita tertua keluarga Wang. Sekarang Su Chunfeng datang dan berlutut dan menjilatnya lagi. Karakter kejam macam apa yang diprovokasi oleh Xia Baojiang, bajingan itu, hingga memiliki pengaruh yang begitu besar. Ye Bufan menatapnya lagi dan berkata, "Din Meng, apakah Anda yakin hanya akan memberikan kompensasi 20.000 yuan? Tidak, tidak, jika Tuan Ye merasa kompensasinya terlalu kecil, kita bisa mendiskusikannya lagi." Meng Xiangzong tidak berkata lagi. Dia berani melawan dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Ye, menurut Anda berapa banyak kompensasi yang pantas?" Ye Bufan melihat Su Chunli di sebelahnya. "Pengacara Su, berapa banyak kompensasi yang harus diberikan? Menurutmu tepat dalam situasi ini?" Petik 2. Su Chunli berkata, 200.000. Ini sudah merupakan harga yang sangat wajar. Sekalipun rumah sakit tidak membayarnya, saya dapat membantu Anda mendapatkan kompensasi melalui jalur hukum. Petik 2. Sekarang kakaknya telah memutuskan untuk berpihak pada pemuda ini. Dia tidak ragu lagi dan segera menggunakan kekuatan pengacara. Tong Xiaoxi dan Ma Fenglian terkejut ketika mendengar angka ini. Kompensasi sebesar 200.000 yuan jelas merupakan jumlah yang sangat besar bagi mereka. Ini adalah sosok astronomi yang tidak pernah saya pikirkan seumur hidup saya. Tao Meihong melanjutkan, artinya tanpa publisitas dan pemberitaan, jika saya mempublikasikan masalah ini secara luas dan menarik perhatian semua media Tiongkok, saya khawatir itu akan terjadi, saat itu belum akan berusia 20 tahun. Mendengar perkataan kedua wanita tersebut, Meng Xiangzong langsung gemetar ketakutan. Yang paling dia takuti adalah hal semacam ini. Pertama, dia takut menghadapi pengadilan, dan kedua, dia takut menarik perhatian media. Sekali jika masalahnya terlalu besar, dia tidak hanya tidak dapat menyimpan kompensasi apapun, tetapi dia juga harus memikul tanggung jawab. Apapun yang Anda katakan, saya akan segera mentransfer uangnya ke rekening pasien. Petik 2. Ye Bufan mengangguk. Angka kompensasi ini dianggap memuaskan baginya, jadi dia berhenti mengejarnya. Dia kembali ke Tong Xiaoxi dan berkata, "Karena Dekan Meng telah memutuskan, Anda dapat pergi dan menyelesaikan prosedur pemberhentian, dan membayar kompensasi paling lambat jalan. Dapatkan emasnya kembali." Petik 2. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Jika dia pergi, tidak akan terjadi apa-apa di rumah sakit. Kita harus menyerang saat setrika masih panas. Tong Xiaoxi mengangguk dan mengikuti Meng Xiangzong untuk menjalani prosedur pemulangan. Para penonton melihat bahwa di sana tidak ada kegembiraan untuk ditonton. Mereka pergi. Ye Bufan menyapa Su Chunfeng dan mereka semua pergi. Sebelum pergi, Su Chunfeng berulang kali mengatakan bahwa jika Anda butuh sesuatu, segera hubungi dia dan Ye Bufan akan siap menelepon. Bersama dengan Wang Xuening dan Ma Fenglian, mereka bertiga kembali ke bangsal. Ye Bufan mengeluarkan tas jarum dan berkata, "Bibi, meskipun tidak ada masalah besar dengan tubuhmu, kamu sedikit lemah dan gula darahmu sedikit rendah. Saya akan membantumu mengurusnya sekarang." Petik 2. Sekarang Ma Fenglian sangat mengaguminya sehingga dia menuruti apa yang dia katakan. Dia segera berbaring di tempat tidur dan membiarkan Ye Bufan memberinya akupuntur. Wang Xuening tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang dari samping.
Ini pertama kalinya dia melihat Ye Bufan merawat seseorang. Tubuh Ma Fenglian tidak memiliki masalah besar pada awalnya. Di bawah regulasi Chaos Qi, meridian yang tersumbat dengan cepat terbuka, dan tubuhnya kembali normal. Setelah sekitar 10 menit, Ye Bufan mengambil kembali semua jarum emas itu. Pada saat ini, Tong Xiaoxi kembali ke bangsal setelah menyelesaikan prosedur pemulangan dan terkejut melihat Ma Fenglian. Ketika dia pergi, ibunya masih sakit parah dan tidak memiliki energi, tetapi sekarang dia penuh energi, seolah-olah dia penuh energi orang yang berbeda. Bu, apakah kamu sudah sembuh total dari penyakitmu? Lebih baik, Ma Fenglian berkata dengan penuh semangat, Xiaoye lah yang merawat ibu. Keterampilan medis ini luar biasa. Datang dan berterima kasih padaku. Dia membawa Tong Xiaoxi dan membungkuk kepada Ye Bufan, berterima kasih kepada pemuda itu dari lubuk hatinya. Jika Ye Bufan tidak membantu, keluarganya yang tidak lengkap akan hancur. Sekarang dia tidak hanya membantu mereka mendapatkan kembali 60.000 yuan yang mereka habiskan. Tetapi mereka juga menerima kompensasi 200.000 yuan. Selain itu, mereka juga menyembuhkan tubuhnya sepenuhnya. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan membantu kedua orang itu berdiri. Bibi, sama-sama. Xiaoxi dan aku berteman, jadi pantas bagiku melakukan sesuatu untukmu. Lalu dia berkata kepada Tong Xiaoxi, apakah masalahnya selesai? Setelah prosesnya selesai, rumah sakit tidak hanya mengembalikan uang kami sebesar 60.000 yuan, tetapi juga memberi kami kompensasi sebesar 200.000 yuan, semuanya ada di kartu ini. Tong Xiaoxi mengeluarkan kartu bank dan berkata dengan penuh semangat. Ma Fenglian buru-buru berkata, Xiaoxi, Xiaoye meminta 200.000 yuan itu, kami tidak bisa memberikannya kepada orang lain dengan cepat. Meskipun dia hanya seorang wanita pekerja biasa, dia sangat bijaksana dan tahu bahwa tanpa Ye Bufan, apalagi 200.000 yuan, saya bahkan tidak akan mendapatkan kembali 60.000 yuan. Tahukah saya akan mentransfernya ke saudara Ye sekarang. Tong Xiaoxi mengeluarkan ponselnya dan hendak mentransfer uang, tetapi dihentikan oleh Ye Bufan. Uang ini adalah kompensasi yang pantas kamu dapatkan. Aku tidak bisa menerimanya. Tapi, Tong Xiaoxi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Ye Bufan langsung menyela dan berkata, apakah kamu masih memperlakukanku sebagai kakak tertuamu? Jika Anda memberikan uang itu, transferlah kepada saya, dan kami tidak akan melakukan apapun mulai sekarang. Melihat bahwa Ye Bufan benar-benar tidak menginginkannya, Tong Xiaoxi tidak memaksa lagi dan berkata dengan penuh terima kasih, saudara Ye, terima kasih. Meskipun Ma Fenglian tidak mengatakan apa-apa, dia terharu lagi, air mata. Sudah kubilang sama-sama, sore ini baik-baik saja. Kamu boleh tinggal di rumah dan tinggal bersama bibimu. Sekarang kondisinya sudah lebih baik, belilah lebih banyak suplemen nutrisi dan jangan terlalu lelah di kemudian hari. Mengatakan ini, Ye Bufan dan Wang Suening meninggalkan bangsal bersama. Setelah keluar, dia melihat mata besar Wang Suening yang indah menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh pipinya dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah aku menjadi tampan lagi? Kamu begitu murah hati. 20 Jangan menganggapnya serius. Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dari gadis-gadis lain? Petik 2. Ye Bufan berkata tanpa daya, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya ingin membantu mereka karena mereka menyedihkan. Wang Suening berkata, kamu pastinya tidak serakah. Kecantikan itu. Petik 2. Ye Bufan berkata, dengan salah satu dari 3 wanita cantik di kota Jiangbei sebagai pacarku, bagaimana aku bisa mengingini kecantikan orang lain? Petik 2. Itu benar, kamu akan lulus ujiannya, kata Wang Suening sambil tersenyum. Saya tidak ada pekerjaan apapun di sore hari, jadi saya akan menghadiahi Anda dengan pergi berbelanja dengan saya. Bab 588, tempat terakhir. Ye Bufan berkata sambil meringis, apakah ini hadiah? Ini jelas sebuah hukuman, oke. Kamu adalah pacarku, wajar saja jika kamu pergi berbelanja denganku, oke. Wang Suening mengeluh, tapi sepertinya lebih seperti centil, meraih lengannya dan berkata, lagi pula, aku baru saja membantumu, jadi meskipun kamu ingin berterima kasih padaku,
kamu harus pergi berbelanja denganku. Ye Bufan berkata, oke, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Tujuan Wang Xuening sangat jelas. Karena dia berpura-pura menjadi pacarnya, lebih banyak orang harus melihatnya. Belanja juga merupakan barang wajib. Cukup. Wang Xuening bersandar di bahunya dengan penuh kasih sayang dan berkata sambil berjalan, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar memiliki keterampilan medis. Ye Bufan berkata, apakah ini masih salah? Bagaimana cara menyembuhkannya? Kedua orang itu berbicara dan berjalan, terlihat sangat mesra, tidak berbeda dengan pasangan sungguhan. Ketika mereka berjalan keluar dari gerbang rumah sakit, seekor kumbang merah kebetulan lewat. Di dalam Beetle, pengemudinya adalah Jiang Meizu, yang baru saja kembali dari melakukan tugas. Karena dia baru saja lewat, dia tidak melihat penampilan Wang Xuening dengan jelas karena tergesa-gesa, tetapi dia merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Tapi Ye Bufan begitu akrab dengannya sehingga dia langsung mengenalinya. Melihat tatapan mesra kedua orang itu, dia langsung mengerutkan kening. Dia tahu tentang pertunangan antara Ye Bufan dan Wang Ziyan, dan dia telah berulang kali membujuk Wang Ziyan untuk membatalkan pertunangan tersebut. Namun di dalam hatinya, Ye Bufan dan Wang Ziyan memiliki pemikiran yang sama. Wang Ziyan bisa membatalkan kontrak dengan tidak hati-hati, tapi pihak lain harus memanfaatkan kesempatan ini. Karena ada pertunangan, dia tidak bisa bersama wanita lain begitu saja. Jadi pemandangan yang baru saja dia lihat tidak bisa diterima olehnya. Memikirkan hal ini, dia mengemudi sedikit lebih cepat dan segera kembali ke gedung farmasi Fukang. Setelah kembali ke perusahaan, Jiang Meizu tidak menemui Wang Ziyan secara langsung, tetapi terlebih dahulu menelepon Bai Dawei untuk menjelaskan situasi Ye Bufan. Bai Dawei paling baik dalam mengamati tindakan orang. Dia tahu bahwa atasan langsungnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ye Bufan, jadi dia menceritakan segalanya tentang apa yang terjadi di pagi hari, termasuk peringkat penilaian triwulanan ini dan pertaruhan antara Ye Bufan. Setelah memahami situasinya, Jiang Meizu langsung pergi ke kantor Wang Ziyan. Meizu, kamu kembali, kata Wang Ziyan sambil tersenyum. Keduanya memiliki hubungan atasan bawahan dan merupakan sahabat yang sangat baik. Jiang Meizu berkata terus terang, Xiaoyan, saya baru saja melihat Ye Bufan ketika saya kembali. Oh, ada apa? Dia adalah karyawan perusahaan kami. Bukankah normal jika Anda melihatnya? Perusahaan, ya, tapi di luar, ada seorang wanita yang sangat cantik di sampingnya. Mereka berdua sangat dekat, sepertinya mereka tidak menjalin hubungan biasa. Petik 2. Oh, Wang Ziyan hanya berkata dengan lembut tanpa banyak reaksi. Dalam hatinya, pernikahan ini cepat atau lambat akan dibatalkan, jadi wanita mana yang akan menjadi milik Ye Bufan tidak ada hubungannya dengan dia. Jiang Meizu berkata, Xiaoyan, apakah kamu tidak marah? Apa yang membuatmu marah? Aku hanya ingin dia menemukan seorang wanita sesegera mungkin dan membatalkan pernikahanku. Jiang Meizu berkata dengan marah, itu berbeda, identitas macam apa dia? Dia hanyalah orang biasa. Bertunangan dengan wanita cantik sepertimu adalah anugerah yang telah dia kembangkan selama 8 kehidupan. Karena dia belum memutuskan pertunangan, dia harus menaatinya dengan jujur. Bisakah dia melakukan hubungan seks di luar? Wang Ziyan berpikir sejenak dan kemudian berkata, terserah, saya tidak bisa membuat masalah dengannya karena masalah ini. Bagaimana jika dia salah paham bahwa saya cemburu? Jiang Meizu berkata, Xiaoyan, saya pikir kamu harus segera memutuskan hubungan dan mengusir orang ini dari perusahaan kita. Jika tidak, akan memalukan jika dilihat oleh orang lain di perusahaan. Lagi pula, dia hanya ingin dengan hutang sebesar 50 juta yuan. Apakah terlalu berlebihan bagiku untuk mengusirnya hari ini? Jiang Meizu berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Orang ini jelas-jelas pergi ke departemen penjualan. Tidak masalah jika dia tidak keluar untuk menjalankan bisnis, tapi dia tetap keluar. Dia jelas mengandalkan hubungannya dengan Anda untuk memamerkan kekuatannya di sini untuk tahun baru. Wang Ziyan berkata, itulah yang kamu katakan, tetapi kamu juga tahu bahwa lelaki tua di keluargaku sangat menghargai Ye Bufan. Bahkan jika dia dipecat, dia masih harus bertarung dengan saya. Petik 2.
Sebenarnya masalah ini sangat sederhana. Bagaimana lagi menurutku ini adalah kesempatan bagus. Jiang Meizu menceritakan apa yang dikatakan by the way tentang penilaian bisnis, dan kemudian berkata, besok adalah hari terakhir penyelesaian kinerja kuartal kami. Dia tidak memiliki kinerja penjualan sama sekali dan menempati peringkat terakhir di seluruh perusahaan kami. Petik 2. Menurut peraturan perusahaan, orang terakhir akan tersingkir, dan wajar saja jika dia dipecat. Bahkan pimpinannya pun tidak akan bisa berkata apa-apa saat itu. Selain itu, Anda tidak perlu melakukan hal semacam ini sendiri, biarkan saja by the way yang melakukannya. Wang Zian masih berkata dengan ragu, apakah ini mungkin? Petik 2. Ada apa? Peraturan perusahaan juga ditentukan oleh ketua. Tidak ada masalah jika kita tersingkir di bawah. Dan Anda dapat membuat tinjauan kinerja ini lebih keras dan formal. Semua orang ada di sana untuk menonton. Bahkan jika ketua hadir, dia tidak dapat melindungi orang ini. Jiang Meizu berkata dengan penuh semangat, ini adalah kesempatan bagus dan Anda tidak boleh melewatkannya, jika tidak maka akan sulit untuk mengusirnya di masa depan. Wang Zian berpikir sejenak dan akhirnya berkata, oke, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Saya akan melakukan penilaian kinerja untuk kuartal ini setelah saya mulai bekerja besok, dan saya akan berpartisipasi secara langsung. Bu Fan tidak mengetahui hal ini. Setelah berbelanja dengan Wang Xuening pada suatu sore, mereka berdua makan malam bersama. Setelah makan malam, mereka kembali ke rumah bergandengan tangan, lalu pergi tidur untuk dipijat. Wang Xuening juga menikmati pijatan, saat yang sangat membahagiakan, seolah-olah dia sudah lupa pacar ini berpura-pura. Keesokan paginya, Wang Xuening pergi bekerja seperti biasa, dan Ye Bufan juga datang ke Fukang Pharmaceutical. Setelah masuk, dia bertemu by the way dengan cibiran di wajahnya. Ketua tim Yeda terlihat sangat senang kemarin. Apakah Anda menyelesaikan tugas dengan baik? Ye Bufan tersenyum dan berkata, kamu benar, tempat pertama harus menjadi milikku. Petik 2. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan kinerja penjualan 50 juta, dia pasti akan menjadi orang nomor 1 di Fukang Pharmaceutical. Hal ini tidak terjadi di telinga by the way. Dalam pemahamannya, bahkan Ye Bufan sekalipun dia adalah dewa, tidak mungkin menyelesaikan tugas seluruh kuartal pada hari terakhir, dan rekannya adalah Tong Xiaoxi, seorang pendatang baru yang baru saja bergabung dengan pekerjaan tersebut. Di alam bawah sadarnya, yang terakhir seharusnya adalah posisi masuk akal Ye Bufan, jadi dia langsung mengatakan apa yang Ye kata Bufan. Pemenang pertama secara alami mengenali tempat terakhir, berpikir bahwa pihak lain sadar diri. Dia tertawa dan berkata, rapat penilaian kinerja seluruh departemen bisnis akan segera diadakan. Saya mendengar bahwa Presiden juga akan hadir, secara langsung. Anda tinggal menunggu untuk merasa malu dan keluar dari perusahaan. Ye Bufan tersenyum menghina, mengabaikan orang ini dan langsung kembali ke tempat duduknya. Saudara Ye, kamu juga di sini. Setelah melihatnya, Tong Xiaoxi segera mendatanginya sambil tersenyum dan memberinya teh yang telah dibuatnya. Setelah Ye Bufan duduk, dia berkata, tidakkah kamu memberitahu mereka pencapaian kita? Petik 2. Bab 589, jika Anda ingin berjudi, Anda harus mengaku kalah. Beritahu mereka. Tong Xiaoxi berkata sambil tersenyum, babi gemuk itu baru saja datang dan menanyakan berapa banyak pesanan yang saya tanda tangani, dan saya mengatakan kepadanya bahwa kinerja nol. Ye Bufan berkata dengan terkejut, bukankah begitu menandatangani 50 juta kemarin? Bagaimana bisa nol? Petik 2. Tong Xiaoxi berkata, pesanan 50 juta itu ditandatangani oleh saudara Ye. Meskipun harus dihitung atas nama Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya, jadi kinerja saya adalah nol. Petik 2. Kamu gadis, ini jelas hasil dari kita berdua. Ye Bufan mengerti kenapa by the way begitu sombong barusan. Ternyata dia disesatkan oleh gadis kecil ini. Tidak ada imbalan tanpa imbalan, perintah ini jelas ditandatangani oleh saudara Ye. Tong Xiaoxi berkata sambil tersenyum, selain itu, kinerja ketua tim adalah kinerja saya, dan saya bisa mendapatkan lebih banyak komisi jika itu atas nama Anda.
Aku tidak sabar menunggu sekarang. Aku hanya ingin melihat bagaimana babi gemuk yang mati itu merangkak keluar. Ye Bufan tersenyum tipis, tapi dia tidak menyangka gadis kecil pemalu ini memiliki sisi yang lucu. Segera, Bai Dawei secara resmi memberitahu semua orang di Departemen Bisnis untuk datang ke ruang konferensi untuk rapat guna melakukan penilaian kinerja kuartal ini. Ye Bufan dan Tong Xiaoxi berjalan bersama, dan keduanya duduk di baris terakhir ruang konferensi. Di mimbar, Wang Zian secara pribadi berpartisipasi dalam penilaian bisnis ini dan duduk di tengah mimbar, dengan Bai Dawei dan Jiang Meizu duduk di sebelahnya. Jiang Meizu secara pribadi memimpin penilaian dan berkata melalui mikrofon, "Semuanya, harap diam. Hari ini adalah penilaian bisnis kuartal ketiga kami. Sebagai tenaga penjualan, kinerja adalah landasan bagi kelangsungan hidup kami. Jadi prinsip penilaian hari ini adalah mengikuti sepenuhnya agar perusahaan memiliki masa depan yang baik. Karyawan yang gagal menyelesaikan kinerja harus dikurangi bonusnya sebagaimana mestinya. Mereka yang menempati peringkat pertama dari bawah akan segera meninggalkan perusahaan sesuai dengan sistem eliminasi penilaian kinerja. Tidak seseorang bisa melakukannya. Terspesialisasi." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke posisi Ye Bufan. Melihat pihak lain tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali, dia tidak bisa menahan cibiran diam-diam di dalam hatinya. Apakah dia akan tetap tenang saat mengusirmu nanti? Dia mengira Ye Bufan bergantung sepenuhnya pada hubungannya dengan Wang Zian, jadi dia yakin. Selanjutnya, masing-masing kelompok usaha mulai melaporkan kinerja masing-masing. Orang-orang ini mungkin memiliki kinerja yang baik atau kinerja yang buruk, tetapi kinerja minimumnya sekitar 1 juta. Seolah ingin membuat perbandingan, di bawah kepemimpinan Bai Dawei, semua kelompok bisnis lainnya menyelesaikan laporannya, dan akhirnya sampai ke kelompok Ye Bufan. Dia berdiri dari mimbar dan berkata kepada semua penonton, "Semuanya, ini waktunya melaporkan hasilnya kepada ketua tim Ye. Ini baru sehari. Saya yakin semua orang tidak akan melupakan pertaruhan di antara kita kemarin. Selama tim Ye jika tidak, maka semua orang harus melihat ketua tim Ye keluar dari sini." Petik 2. Setelah itu, dia dengan percaya diri berkata kepada Ye Bufan, "Ketua tim Ye, tolong laporkan kinerja Anda untuk kuartal ini kepada semua orang sekarang." Meskipun dia telah mengetahui detailnya dari Tong Xiaoxi, dia merasa bahwa masalah seperti ini harus dikatakan oleh orang yang terlibat sendiri. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata semua orang terfokus pada wajah Ye Bufan. Ye Bufan masih terlihat acuh tak acuh dan berkata dengan lembut, "Penampilan kami bulan ini adalah 50 juta. Apakah kamu mendengar itu? Penampilan ketua tim Ye dan kelompoknya adalah 5.000. Bai Dawei sangat bersemangat berpikir dalam benaknya, "Saya menerima begitu saja dan mengabaikan 10.000 kata setelah 5.000. Bukan hanya dia, tapi sebagian besar orang yang hadir pun langsung mengira penampilan Ye Bufan itu 5.000. Kalaupun ada yang mendengar kata 10.000, mereka merasa salah dengar. Karena saya tidak menyangka performa mereka bisa mencapai 50 juta. Jumlah total yang dilaporkan semua orang sebelumnya hanya lebih dari 40 juta, yang tidak mencapai 50 juta sama sekali penjualan yang luar biasa." Bai Dawei melanjutkan dengan ekspresi sinis, "Sejujurnya, dari lubuk hati saya yang terdalam, saya berharap ketua tim Ye dan timnya dapat menyelesaikan tugas tersebut. Bahkan jika saya keluar, itu akan sia-sia selama perusahaan kinerja lebih baik. Sayang sekali, saya harap semakin besar kekecewaannya, semakin besar pula kekecewaannya. Sekarang sepertinya keinginan saya tidak akan terwujud." Tong Xiaoxi duduk di sebelah Ye Bufan dan hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat pria ini berakting, begitu merasa benar sendiri di atas panggung. Ye Bufan tidak terburu-buru membela diri. Dia baru saja menjelaskan bahwa telinga lumpuh orang ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Tapi hanya mereka yang mengetahui kebenaran, dan tidak ada orang lain yang berpikir demikian. Jiang Meizu berkata, "Hasil penilaian telah keluar. Saya yakin semua orang tahu tanpa saya katakan bahwa orang terakhir yang tersingkir kali ini adalah Ye Bufan dan Tong Xiaoxi." Saat ini, Wang Zian berkata, "Xiaofan, saya sungguh maaf,
bagaimanapun juga, saya juga presiden perusahaan. Untuk mencegah sistem menjadi istimewa, kinerja Anda sangat buruk. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Melihat wanita ini bertingkah malu-malu di atas panggung, Ye Bufan mencibir, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikirannya. Walaupun dia cantik tapi tidak punya otak, sepertinya dia ditakdirkan untuk tidak bernasib sama dengannya. Namun, dia hanya memiliki ejekan di dalam hatinya dan tidak memiliki kemarahan apapun, karena dia ada di sini untuk membantu Wang Defu dan tidak ada hubungannya dengan wanita berdada besar dan tidak punya otak ini. Melihat presiden telah berbicara, Bai Dawei berkata dengan percaya diri, Ye Bufan mengaku kalah. Ada begitu banyak orang yang menonton. Cepat keluar. Perusahaan kami tidak pernah membuang sampah. Ye Bufan berdiri dari tempat duduknya, tapi dia tidak melihat seperti semua orang berharap untuk berbaring di tanah, tetapi malah berjalan ke Bai Dawei dengan momentum yang besar, dan Tong Xiaoxi mengikutinya dengan membawa tas kerja. Dia memandang Bai Dawei dengan ekspresi main-main di wajahnya dan berkata, sampah. Sampah sebenarnya adalah kamu. Kamu bahkan tidak dapat mendengar sepatah kata pun dengan jelas. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin menyangkalnya? Dengan begitu banyak orang yang menonton, sebagai seorang laki-laki, saya harus mengakui taruhan saya. Saya harus mengakui kekalahan. Apakah Anda memiliki keraguan? Wajar jika menerima kekalahan. Saya harap Anda tidak menyangkalnya, memandangnya dengan mengejek dan berkata, tidakkah kamu baru saja mendengar bahwa saya mengatakan 50 juta? 5.000. Begitu dia mengatakan ini, seluruh penonton tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Bufan benar-benar mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan bisnis 50 juta. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagi Fukang Pharmaceutical saat ini hanyalah angka astronomi yang tak terbayangkan. Emosi Wang Ziyan dan Jiang Meizu sedikit berbeda dari yang lain. Mereka telah melihat keajaiban yang diciptakan oleh Ye Bufan. Pada saat ini, sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benak kedua orang tersebut. Mungkinkah pria ini benar-benar menyelesaikan 50 juta? Bai Dawei tertegun sejenak, lalu berteriak, ini tidak mungkin, Ye Bufan, jangan bicara omong kosong, bagaimana kamu bisa menyelesaikan 50 juta penjualan dalam satu hari? Seperti kamu. Ye Bufan berbalik dan melambaikan tangannya, dan Tong Xiaoxi segera mengeluarkan 3 kontrak yang dia tanda tangani dari tasnya. Namun, dia tidak menyerahkannya kepada Bai Dawei, melainkan mengirimkannya langsung ke Wang Ziyan dan Jiang Meizu. Bab 590, satu orang mengendalikan satu. Wang Ziyan mengambil kontrak pertama dan terkejut saat melihat angka yang mencengangkan, yaitu 20 juta. Kontrak kedua masih 20 juta, dan kontrak ketiga 10 juta. Dengan kata lain, ketiga kontrak tersebut berjumlah total 50 juta. Jiang Meizu juga memeriksa ketiga kontrak tersebut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Melihat reaksi kedua wanita tersebut, Bai Dawei tiba-tiba merasa gugup dan buru-buru menghampiri. Setelah membaca ketiga kontrak tersebut, wajahnya menjadi pucat. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Kemudian dia berteriak dengan keras, palsu, saya jamin ketiga kontrak ini semuanya palsu. Ye Bufan tersenyum tipis, manajer Bai, apa yang Anda katakan? Apakah Anda mengatakan bahwa kontrak ini ditandatangani itu palsu? Bai Dawei berteriak, nak, bahkan jika kamu ingin menipu dan lolos, kamu harus menggunakan otakmu, oke. Melihat ke belakang, dia berkata kepada Wang Ziyan, Tuan Wang, saya ada 2 alasan yang membuktikan bahwa ketiga kontrak ini palsu. Wang Ziyan mengerutkan kening. Dia berada dalam suasana hati yang bertentangan. Dia berharap kontrak ini nyata, tetapi pada saat yang sama, dia secara tidak sadar tidak berharap bahwa Ye Bufan benar-benar sebaik itu. Ceritakan alasan Anda. Bai Dawei berkata, pertama-tama, ada celah dalam jumlah. Ada begitu banyak orang di departemen penjualan kami, dan kami hanya menjual lebih dari 40 juta yuan dalam 3 bulan kesibukan kerja. Dia sendiri menghabiskan 50 juta yuan, apakah dia benar-benar mengira dia adalah dewa? Setelah dia mengatakan ini, karyawan yang hadir mengangguk. Sebagai staf penjualan Fukang Pharmaceutical, mereka tahu betapa sulitnya penjualan sekarang.
Di bawah pengepungan Black Widow, setiap perintah yang ditandatangani harus membayar harga yang mahal. Secara umum, pesanan apapun yang jumlahnya melebihi 1 juta dianggap besar, apalagi 20 juta sekaligus. Yang terpenting Ye Bufan hanyalah pendatang baru yang baru memulai, bagaimana dia bisa tampil sebaik itu. Melihat reaksi semua orang, wajah Bai Dawei menunjukkan sedikit kebanggaan dan kelegaan, dan melanjutkan, celah kedua, lihat 3 target yang dia pilih, perusahaan ekspor Haida, Yayasan Persahabatan, dan Departemen Pengadaan Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok. Siapa tidak mengetahui bahwa ketiga perusahaan ini adalah pendukung setia Kaifeng Pharmaceutical, apalagi pesanan sebesar itu, mereka tidak akan memberi kami 1 sen pun. Setelah mengatakan 2 alasan tersebut, bahkan Wang Ziyan dan Jiang Meizu mengangguk, berpikir bahwa dia masuk akal, tapi hal ini sangat melanggar aturan. Tidak tahu malu, benar-benar tidak tahu malu. Apakah anak muda zaman sekarang begitu sombong? Mereka benar-benar membuat tempat pertama untuk diri mereka sendiri. Tidak apa-apa berbohong. Kuncinya adalah saya tidak punya otak. Saya benar-benar berpikir bahwa saya apakah itu sebaik departemen penjualan kita. Untungnya, manajer umum Bai memiliki mata yang tajam dan segera menemukan celahnya. Orang-orang seperti ini harus dikeluarkan dari perusahaan kita, dan kita tidak boleh berbelas kasihan. Para karyawan yang hadir heboh. Mereka semua mengkritik penampilan Ye Bufan. Tanpa sadar, mereka tidak ingin apa yang dikatakan pemuda ini benar, karena itu akan membuat mereka terlihat terlalu tidak kompeten. Wang Ziyan memandang Ye Bufan dan berkata, apakah Anda punya penjelasan? Apa penjelasannya? Ye Bufan masih tersenyum, semua kontrak ada di sini. Jika kita memeriksa apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu. Bai Dawei berkata dengan wajah sinis, ya, apakah kamu benar-benar menganggap kami bodoh? Buat saja kontrak palsu dan kami tidak akan memeriksanya. Bukankah itu konyol? Cepat bangun dan keluar dari sini, tidak, sambil merangkak keluar. Setelah mendengar apa yang dia katakan, banyak karyawan yang menggema, keluar, cepat keluar. Adegannya kacau, dan pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka, dan Direktur Departemen Keuangan bergegas masuk. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia tidak memperhatikan situasi di ruang konferensi. Dia segera mendatangi Wang Ziyan dan berkata, Tuan Wang, berita bagus. Kami baru saja menerima 20 juta di rekening kami. Ini dari Haida Perusahaan Ekspor Farmasi. Disebut. Meski suaranya tidak terlalu keras, namun seperti peredam, langsung menutup mulut semua orang yang hadir. Uang 20 juta dari Haida Pharmaceutical Company sudah diterima, artinya kontrak mereka tidak palsu, tapi nyata. Bai Dawei berteriak paling keras. Wajahnya awalnya sombong dan bersemangat, tapi dia tiba-tiba berdiri di sana seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, penuh kasih sayang dan kusam. Jiang Meizu bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda yakin? Direktur Keuangan berkata, tentu saja. Saya juga khawatir ada yang tidak beres di sini. Saya baru saja menelepon Departemen Keuangan Perusahaan Haida untuk mengonfirmasi. Mereka mengatakan itu departemen penjualan kami kemarin seorang penjual bernama Ye menandatangani kontrak dengan manajer umum mereka, dan jumlahnya adalah 20 juta, yang merupakan pembayaran di muka. Petik 2. Ini telah sepenuhnya dikonfirmasi, dan jumlah 20 juta telah dikonfirmasi, dan pesanan juga telah dikonfirmasi. Itu ditandatangani oleh Ye Bufan. Mereka yang tadi berteriak minta keluar, tiba-tiba wajahnya panas, menutup mulut, malah menjulurkan kepala ke selangkangan. Sedangkan Bai Dawei dia hanya membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi setelah beberapa kali mencoba, tidak ada suara yang keluar. Setelah Direktur Keuangan pergi, Jiang Meizu berpikir sejenak dan berkata, meskipun 20 juta milik perusahaan Haida telah dikonfirmasi, 30 juta sisanya masih dalam ketegangan. Tidak jelas apakah itu benar atau salah. Dan hasilnya sekarang, alih-alih bisa mengusir Ye Bufan, malah membuatnya menjadi sorotan besar. Ini jelas bukan hasil yang ingin dia lihat. Dalam pemikiran ini, dia berusaha keras untuk tidak percaya bahwa 50 juta itu adalah perintah yang ditandatangani oleh Ye Bufan. Namun terkadang, tamparan di wajah selalu datang begitu cepat.
Pintu ruang konferensi yang baru saja ditutup dibuka kembali kali ini adalah Fan Tianming, Direktur Departemen Pembelian Rumah Sakit Pengobatan Tradisional Tiongkok Jiangbei. Setelah orang ini sembuh, dia menjadi gila tadi malam dan merasa seperti berusia 20 tahun lagi. Hal ini membuatnya semakin menyadari pentingnya Ye Bufan. Dia memiliki keterampilan medis yang baik di usia muda. Jadi pagi-pagi sekali, dia secara pribadi pergi ke Fukang Pharmaceutical. Di satu sisi, dia mengirimkan pembayaran 20 juta, dan di sisi lain, dia ingin mendukung Ye Bufan di Fukang Pharmaceutical dan membangun hubungan baik dengannya. Melihat dia memasuki pintu, Wang Zian buru-buru menyapanya. Bagaimanapun, dia adalah direktur departemen pembelian sebuah rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Dia memegang miliaran pembelian di tangannya setiap tahun. Biasanya, Fukang Pharmaceutical tidak akan bisa menjilatnya meskipun dia menginginkannya, tapi hari ini dia berinisiatif mengirimnya ke depan pintu rumahnya. Halo, Direktur Fan, selamat datang di Fukang Pharmaceutical. Wang Zian menyapa dengan hangat. Halo, Tuan Wang. Melihat Wang Zian juga hadir, Fan Tianming merasa senang. Semakin dia mendukung saudara Ye di depan CEO, semakin mudah untuk menjadi lebih dekat di masa depan. Wang Zian berkata dengan antusias, Direktur Fan, apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda datang ke perusahaan kami? Apakah Anda ingin mengurus bisnis kami? Fan Tianming berkata, Tuan Wang sangat sopan. Perusahaan Anda memiliki hal seperti itu penjual yang sangat baik sebagai Tuan Ye Bufan. Di mana saya bisa apakah Anda masih membutuhkan saya untuk menjagamu? Dia berkata dan mengeluarkan cek dari sakunya, saya menandatangani kontrak 20 juta dengan Tuan Ye kemarin, jadi mengapa tidak bukankah aku mengirimimu ceknya?